Coach Sintayong lanjut geber latihan timnas di Solo menjelang laga timnas di Piala ASEAN. Update terbaru proses oleh Romaini untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Kim Sang-sik mendadak sindir skuad Coach Sintayong jelang duel di Piala ASEAN. Debut Rafael Struijk di Piala ASEAN langsung trending topik. Tigo Michel puji kualitas Justin Hubner bersama timnas asuhan Coach Sintayong. Viral timnas Australia mulai menyambut kedatangan skuad Garuda di stadion keberuntungannya untuk mengalahkan timnas. Ivar Jenner dan Justin Hubner terus diperjuangkan untuk bisa bergabung bersama timnas di Piala ASEAN. Begini respon tegas Erick Thohir soal permainan kasar lawan timnas di Piala ASEAN Cup 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Vietnam diketahui menang telak atas timnas Laos di laga pembuka grup B Piala ASEAN Cup 2024. Dalam hal ini pelatih timnas Vietnam itu Kim Sang-sik disebut memberikan sindiran ke timnas Indonesia. Ya, grup B Piala ASEAN Cup 2024 memulai laganya dari 9 Desember kemarin. Di laga perdana itu ada Myanmar versus Indonesia dan juga Laos versus Vietnam. Melawan Myanmar, timnas Indonesia menang tipis 1-0, sementara Vietnam pesta gol ke gawang timnas Laos. Hasil itu membuat timnas Vietnam saat ini memuncaki klasemen grup B dengan 3 poin, di mana ia unggul selisih gol atas timnas Indonesia. Pelatih timnas Vietnam itu Kim Sang-sik pun kemudian menyindir sang rival, di mana Kim Sang-sik menyebutkan bahwa timnas Vietnam menang telak karena membawa skuad terbaiknya ke Piala ASEAN Cup 2024, di mana hal itu tidak seperti Indonesia dan Thailand, di mana kedua rivalnya memang tidak membawa tim terkuatnya. Indonesia dan Thailand tidak membawa skuad terkuatnya ke turnamen ini. Kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai final sesuai target awal yang sudah ditetapkan, kata Kim Sang-sik. Saya yakin untuk mengatakan bahwa para pemain siap 100% baik secara fisik dan mental. Secara keseluruhan, saya dapat mengatakan bahwa kami akan mendapatkan hasil yang bagus di semua pertandingan, ujar Kim Sang-sik penuh percaya diri. Anggota Komite Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga kini mengabarkan kabar terbaru terkait proses oleh Romaini untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Arya menjelaskan bahwa proses oleh Romaini demi membela timnas Indonesia masih menunggu reses DPR RI selesai. Kabarnya DPR masih melakukan reses atau masa kunjungan ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat mulai pada 6 Desember hingga 20 Januari 2025 mendatang. Ini kan DPR sedang reses, jadi kita tunggu saja. Kan lagi panjang reses DPR, jelas Arya. Ya, belum lama ini Menteri Pemuda dan Olahraga itu Dito Aritejo mengatakan bahwa pihaknya belum menerima pengajuan resmi dari PSSI untuk proses oleh Romaini. Ada yang perlu kami siapkan, tutur Arya merespon kondisi itu. Pertanyaannya, apakah berkas untuk proses oleh Romaini masih belum lengkap? Adalah imbuh Arya merahasiakan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku punya trauma di saat timnas Indonesia menghadapi lawan yang bermain kasar. Pernyataan tersebut disampaikan Erick Thohir setelah mengomentari aksi brutal pemain timnas Myanmar yang menendang bola ke arah kepala Marcelino. Memang saya sendiri punya trauma, sampai hari ini saya ada ketakutan melihatnya, ujar Erick Thohir dilihat melalui unggahan akun Instagram Garuda Let's Go pada Rabu 11 Desember 2024 ini. Ya, ketakutan dan trauma tersebut semakin diperparah setelah Erick Thohir melihat cedera yang diterima Evan Dimas di final SEA Games 2019. Pada laga tersebut Evan Dimas mengalami cedera serius akibat permainan kasar pemain timnas Vietnam itu Don Van Hao. Cedera itu membuat Evan Dimas harus ditarik keluar. Waktu itu Evan Dimas cedera sangat parah sekali ketika dikasari oleh pemain Vietnam, kata Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, permainan kasar seperti itu harus dihindari. Sebab hal itu, cedera yang dialami pemain tidak hanya berdampak kepada pertandingan, akan tetapi juga pada karir sang pemain. Kita harus saling menjaga. Sebagai negara di Asia Tenggara, kita ini sebuah negara yang bersahabat. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan kualitas pemain dan bersaing di tingkat Asia, tegas Erick Thohir. Timnas Australia resmi memilih Sydney Football Stadium sebagai kandangnya untuk menjamu timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 mendatang. Dalam hal ini, Australia memang sengaja memilih stadion tersebut karena memiliki alasan khusus. Ya, timnas Australia akan menjamu timnas Indonesia dalam laga matchday ke-7 putaran ketiga. Dalam hal ini, tim Socceroos bertekad memenangi laga krusialnya. Ya, setelah 6 tahun, Australia kini akhirnya kembali bermain di Sydney Football Stadium. Di mana kabarnya stadion tersebut terbukti membawa keberuntungan dalam pertandingan tim Socceroos di kualifikasi Piala Dunia edisi sebelumnya. Kami memilih
bermain di Sydney secara sengaja. Ini adalah pertandingan yang kami yakin bisa kami menangkan, ujar CEO Football Australia. Yang menurutnya stadion ini telah membuktikan sebagai tempat yang mendukung performa terbaik tim Socceroos. Hal itu seperti ketika mereka mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2018. Anda melihat apa yang terjadi selama Piala Dunia Wanita. Stadion ini hidup dengan energi. Kami berharap atmosfer penuh di sini dan membantu tim tampil maksimal, jelasnya lagi. Pemain baru Socceroos yaitu Anthony yang biasa bermain di stadion tersebut bersama klubnya juga memuji atmosfer stadion itu. Bagi saya ini adalah tempat favorit untuk bermain sepak bola. Akustik stadion benar-benar memperkuat atmosfer dan memberikan energi ekstra saat dibutuhkan, kata Anthony. Diego Michel baru-baru ini menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa dirinya yang sama dengan pemain timnas Indonesia yaitu Justin Hubner. Dalam hal ini Diego mengakui bahwa gaya bermain dirinya memang hampir sama. Ya diketahui Diego dan Justin Hubner sama-sama sebagai pemain belakang, di mana gaya bermainnya pun serupa, di mana cenderung keras dalam batas normal. Justin Hubner pun saat ini bahkan mempunyai julukan preman timnas. Ya mungkin gara-gara gaya bermain kita yang sama, mungkin gara-gara itu, kata Diego Michel. Kalau menurut saya setiap tim butuh pemain seperti Justin Hubner. Jadi ya kalau ada pemain seperti Hubner di timnas jadi bagus, jelas Diego. Ya Diego Michel memuji kualitas yang dimiliki Justin Hubner. Bahkan ia tidak ragu menyebut Justin Hubner seperti mantan pemain Real Madrid yaitu Sergio Ramos. Kayak Ramos di Real Madrid, dia bagus, potensinya luar biasa, sambung pemain 34 tahun tersebut. Ya Justin Hubner memang salah satu pemain andalan pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong di lini belakang. Namun sayangnya ia jarang mendapatkan menit bermain bersama Wolves U21. Namun yang terbaru ia baru saja tampil penuh bersama Wolves melawan Valencia, di mana dalam laga itu Justin Hubner tampil impresif dan menuai banyak pujian dari para warganet. Anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga memberikan tanggapan mengenai kemungkinan Justin Hubner dan Ivar Jenner bergabung dengan timnas Indonesia untuk Piala Asian Cup 2024. Ya diketahui saat ini PSSI telah mengumumkan 24 pemain dari total 26 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia di turnamen 2 tahunan ini. Dalam hal ini masih ada 2 slot yang diyakini disiapkan untuk Justin Hubner dan Ivar Jenner. Namun sampai saat ini keduanya belum mendapatkan izin dari klubnya untuk bergabung. Arya pun tampak berhati-hati dalam memberikan pernyataan mengenai kehadiran kedua pemain tersebut. Kita tunggu saja, ungkap Arya. Ya, PSSI tetap menjalin komunikasi yang intens dengan klub-klub tempat kedua pemain itu bermain di Eropa. Arya yang merupakan tangan kanan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa mereka berkoordinasi dengan Wolves U21 dan juga FC Utrecht. Komunikasi tetap berjalan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan klub, jelas Arya. Ya, hal ini menunjukkan bahwa PSSI menghormati keputusan klub terkait pemain yang berpotensi dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Seiring dengan upaya PSSI, pertanyaan pun muncul mengenai respon dari kedua klub terkait keinginan untuk memanggil Ivar Jenner dan Justin Hubner. Dalam hal itu Arya pun menambahkan, kita tunggu saja, sembari memberikan senyuman. Hal itu seakan menandakan harapan positif terhadap hasil komunikasi yang telah dilakukan. Rafael Struijk kini trending topik setelah timnas Indonesia menghajar timnas Myanmar di Piala Asian Cup 2024, di mana warganet tanah air tampak salut dengan kontribusinya. Ya, skuad Garuda sempat tumpul sehingga skor kacamata menghiasi skuad Garuda di babak pertama. Akan tetapi pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong tampak cerdik untuk membaca arah permainan. Dalam hal ini, penampilan Rafael Struijk pun mencuri perhatian warganet, di mana namanya diketahui masuk ke dalam daftar trending topik di media sosial X. Maksudnya Rafael Struijk mainnya lebih hidup dan banyak kreasi peluang. Andalin pemain lokal saja tidak cukup, tulis Amorim Holic. Sekelemer-kelemernya Struijk, cuma dia yang pegang bolanya efektif, komentar Jeffrey Kim 20. Rafael Struijk masuk langsung hidup tuh lini depan, kicau up kebenaran. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.